tanpa kita menjadikan istri sebagai charger ruhani, bagaimana mencas diri kita ini melalui istri sebagai lokusnya, akan terombang-ambing hidup kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kami senantiasa mendoakan para sahabat semuanya, di mana dan kapan saja berada, terutama kepada para sahabat yang masih ada di tanah air Indonesia. Begitu juga para sahabat yang sedang berjuang membela negara, dalam hal ini adalah membela keluarganya. Kami doakan Allah senantiasa limpahkan rezeki dan Allah senantiasa limpahkan kesehatan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam pertemuan ini kami ingin menyampaikan sebuah jawaban dari salah seorang sahabat yang bertanya, "Ceng, bagaimana pendapat Ceng Nur tentang seorang istri bagi suaminya?" Wah, ini pertanyaan yang menarik dan ini sangat penting juga untuk kita ketahui bersama, terkhusus bagi para sahabat yang posisinya adalah sebagai lelaki, khususnya lagi adalah para sahabat yang posisinya sebagai suami, dalam hal ini adalah yang telah memiliki istri. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan dari sahabat tadi adalah menggelitik pikiran kami dan kami ingin berbagi. Minimal berbagi ini adalah sebuah pengalaman. Pengalaman ini semoga memberikan manfaat dan kami yakin para sahabat juga memiliki pengalaman yang luar biasa dalam perjalanan hidup, terutama bagaimana membangun sebuah bahtera rumah tangga. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, menurut hemat kami, seorang istri itu adalah yang pertama, dia posisi sebagai guru. Kenapa seorang istri dijadikan sebagai seorang guru? Bukankah guru kita ini adalah selain daripada istri? Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita catat bahwa para rasul, para nabi, para waliullah, para tokoh-tokoh agama maupun para pemimpin serta para pemikir cerdik cendekia dalam rentang sejarah tidak lepas daripada ditentukan oleh siapa daripada istrinya. Kita ingat yang paling pasti adalah sebagai panutan manusia sedunia, khususnya panutan bagi orang muslim, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bernama Ahmad bin Abdullah, sehingga beliau menjadi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain karena posisinya ada seorang istri yang bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang perempuan yang telah berhasil mengantarkan seorang suaminya yang kelak menjadi seorang rasul, yang kelak menjadi seorang utusan daripada Allah untuk menyampaikan pesan besar dari langit yang akan dilakukan, yang harus diterapkan oleh seluruh manusia tanpa terkecuali. Muhammad SAW mencapai puncak ruhaninya itu ketika usia 40 tahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Tentu adalah naiknya ruhani daripada Ahmad bin Abdullah, yaitu dalam ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain karena posisi istrinya yaitu Siti Khadijah. Bahkan ada dalam sebuah riwayat bahwa kedatangan Jibril alaihissalam beserta lainnya, artinya beserta dengan para malaikat, tidak lain karena adanya Siti Khadijah. Siti Khadijah ini kalau diilustrasikan adalah sebuah kanzun makhfiyun, sebuah perbendaharaan, sebuah gudang yang luar biasa, yang di dalam gudang itu tersimpan pernak-pernik, baik pernak-pernik yang bersifat material maupun pernak-pernik yang bersifat ruhani. Artinya
dunia ada dalam benak Siti Khadijah. Begitu juga akhirat ada dalam benak Siti Khadijah. Nah, Muhammad SAW memiliki kunci, memiliki password, sehingga bisa membuka pintu daripada gudang tersebut, bisa membuka rahasia daripada rahasia yang ada dalam diri yang namanya Siti Khadijah. Dengan pengetahuan itu, maka Rasulullah SAW diangkat oleh Allah menjadi Rasul, yaitu karena oleh Siti Khadijah. Kita ingat bagaimana dalam perjalanan Rasulullah, bahwa Rasulullah pernah menangis, bahwa Rasulullah pernah berduka cita, manakala saat itu Jibril alaihissalam beserta yang lainnya, beserta para malaikat lainnya itu pamitan daripada Rasulullah, karena telah selesai bertugas membimbing dan terutama menyampaikan wahyu. Maka mendengar pamitan daripada Jibril alaihissalam beserta malaikat yang lainnya, itu Rasulullah menangis berduka cita. Kenapa berduka cita? Karena pada waktu dekat Siti Khadijah akan meninggal. Dan memang tidak lama kemudian Siti Khadijah meninggal. Jadi Rasulullah menangis itu adalah dalam keadaan duka cita, dalam keadaan dua kali. Itu satu kali ketika Jibril alaihissalam berpisah, karena duka citanya itu adalah karena Siti Khadijah akan meninggal. Dan pada waktu yang sama adalah Siti Khadijah ketika Siti Khadijah meninggal. Jadi dalam catatan ini adalah perlu digarisbawahi oleh para sahabat, hendaklah istri kita di rumah itu dijadikan sebagai guru sejati. Bahkan ada sebuah riwayat yang cukup dekat kepada kita, yaitu bernama Syekh Ahmad Kabir Rifai. Suatu saat Syekh Ahmad Kabir Rifai, seorang wali kutub pada masanya, yang mana beliau adalah misanan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz, itu misanan. Beliau ini adalah memiliki murid lah, kalau dalam keadaan sekarang memiliki murid, ada memiliki santri ribuan. Pengetahuannya sangat luar biasa, baik pengetahuan syariat, tarekat, hakikat maupun ma'rifat. Bahkan orang-orang pada masanya bukan orang santrinya, bahkan orang artinya yang sezaman, yang selevel dengan beliau, sangat mengagumi dan menghormati karena sebuah pengetahuannya dan ketawaduannya yang pasti karena mulia akhlaknya. Namun apa yang terjadi sahabat semuanya? Dalam sebuah buku itu diceritakan bahwa setiap saat beliau senantiasa dicaci maki oleh istrinya. Sampai-sampai kata-kata yang tidak seharusnya dikeluarkan oleh seorang istrinya kepada suaminya bernama Syekh Ahmad Kabir Rifai itu terucap. Bahkan diilustrasi dalam buku tersebut bahwa istrinya itu bukan sekedar ucapan. Lamun cek orang Bogor mahnya eta hihit, eta piring bisa hibar. Di seluruh peralatannya ada di rumah di dapur itu sampai terbang di hadapannya Syekh Ahmad Kabir Rifai, saking marah dan jengkel mungkin istrinya mungkin begitu. Melihat demikian pasti yang gerah itu adalah para muridnya. Akhirnya para muridnya berkumpul dan diwakili beberapa orang, dalam satu riwayat diwakili dengan 7 orang. Para muridnya datang menghadap kepada Syekh Ahmad Kabir Rifai. Wahai Tuan Guru adalah guru kami, yang kami sangat hormati dan sangat kami muliakan. Panjang lebar itu pengantar daripada santrinya. Nah, terakhir daripada utusan para murid Syekh Ahmad Kabir Rifai itu mengatakan, maaf Tuan Guru, bagaimana dengan yang di belakang, artinya menunjukkan kepada istrinya. Langsung Syekh Ahmad Kabir Rifai memahami dan tersenyum saja. Setelah beberapa saat, akhirnya Syekh Ahmad Kabir Rifai mengatakan kepada murid-muridnya, wahai muridku, kami menduduki kewalian hari ini sekarang ini tiada lain karena istriku yang demikian. Mendengar jawaban itu terdiam seluruh santrinya, hening. Nah, hikmah yang terbesar daripada peristiwa yang terjadi kepada seorang imam, seorang wali yang bernama Syekh Ahmad Kabir Rifai bisa kita petik bahwa Syekh Ahmad Kabir Rifai telah lulus dalam perjalanan ruhaninya, telah digembleng secara tidak langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui istrinya. Dengan berbagai macam keadaan dinamika istrinya itu,
Syekh Ahmad Kabir Rifai bisa memperlakukan istrinya tetap sebagai seorang istri. Artinya mungkin ketika seorang istrinya marah, Syekh Ahmad Kabir Rifai tidak pernah terpancing dengan marahnya. Ketika istrinya mencela, Syekh Ahmad Kabir Rifai tidak menjawab dengan celaannya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang pasti dalam perjalanan ruhani itu adalah kemiskinan, kemelaratan, bahkan lebih daripada itu akan senantiasa mendatangi seseorang yang sedang berjalan di wilayah ruhani. Begitu juga yang telah dialami oleh Syekh Ahmad Kabir Rifai. Namun beliau telah lulus menjalani itu dengan baik, maka Allah mengangkat kewalian seorang yang bernama Syekh Ahmad Kabir Rifai. Dari peristiwa ini, alangkah bijaksananya sahabat semuanya, hendaklah jadikan istri di rumah sebagai guru. Bukan sekadar teori, tapi guru sudah betul-betul ada bersifat empiris, langsung praktek. Apa yang dilakukan oleh istri kepada kita, apa yang diucapkan istri kepada kita, dan sebagainya dalam ucap laku dan perbuatan, hendaklah dijadikan sebagai motivasi untuk menggali hikmah di balik itu semuanya. Karena Allah senantiasa mengajarkan kepada hambanya, tidak mengajarkan langsung secara formal, tapi ada sebuah pendidikan, sebuah edukasi yang informal. Dalam hal ini adalah pendidikan yang terbesar, pembelajaran yang terbesar, perjalanan ruhani yang terbesar bagi seorang suami adalah perjalanan berada di keluarganya, yaitu bagaimana menyikapi terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya. Jadi sangat bijaksana sekali kan. Tapi memang tentu ini adalah tidak semudah membalikan telapak tangan. Bagaimana kita menjadikan istri sebagai gurunya. Adapun yang kedua sahabat yang dimuliakan oleh Allah, istri itu adalah harus kita jadikan, posisikan sebagai ibu. Sebagai ibu daripada anak-anak kita. Karena yang bisa mengasuh, yang bisa membimbing dan bisa mendidik seorang anak, tidak lain adalah seorang ibu. Tidak ada seorang anak yang sukses sampai memiliki pangkat jenderal. Tidak ada anak menjadi sukses berpangkat seorang nabi, seorang rasul, dan gelar-gelar yang lainnya kalau tidak dilahirkan dari yang namanya madrasatul ummi. Tidak dilahirkan daripada sekolah yang namanya sekolah ibu. Oleh karena itu, hendaklah kita memahami posisi seorang istri adalah sebagai seorang guru, seorang ibu bagi anak-anak kita. Oleh karena itu, ciptakanlah kondisi di dalam rumah. Dalam poin kedua, hendaklah seorang ibu, seorang istri diberikan sebuah kekuasaan yang luas dalam rangka mendidik seorang anaknya. Tentu dalam mendidik ini ada harus saling mengisi, bagaimana memberikan cara, tahapan, metode dalam mendidik anak. Yang pasti harus kita lakukan adalah istri sebagai seorang pendidik bagi anak-anak kita. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Adapun yang ketiga adalah hendaklah kita jadikan istri adalah sebagai adalah yang telah memberikan sebagai bidadari. Maaf. Yang ketiga adalah hendaklah kita menjadikan seorang istri, apapun keadaannya istri yang telah ada di rumah, yang telah sahabat nikahi, itulah bidadari yang ada di surga bagi suami. Nah, kalaulah kita telah menjadikan istri sebagai bidadari di rumah, mau mencari bidadari di mana lagi kira-kira yang akan kita cari? Sekali lagi dalam tanda kutip, apapun yang telah ada istri perempuan di rumah kita, jadikanlah itu sebagai bidadari kita dengan berbagai dimensinya, dengan berbagai dinamikanya. Maka kami akhirnya berpikir, bagaimana kita mau mencari lagi bidadari-bidadari lain, sementara di rumah telah ada bidadari. Tinggal bagaimana kita menciptakan betul-betul istri kita ini sebagai bidadari. Tentu sahabat lebih mengetahuinya. Artinya harus kita segala penuhi sesuai dengan kita kemampuan. Kalaulah kita ingin istri kelihatan tampil, ya harus kita modali dong dengan alat untuk bisa mempercantik diri. Kalau istri kita ini ingin senantiasa fresh berpikirnya, ya harus kita ciptakan di rumah ini bagaimana dipenuhi keperluan di rumahnya
sehingga tidak menguras berpikir, sehingga berpikir itu adalah sehingga menciptakan psikologis yang tidak mood dan sebagainya. Itu adalah tugas daripada suami. Tentu adalah Anda lebih pintar, tidak mesti harus kita memenuhi keperluan istri adalah dalam tingkat maksimal. Minimal itu bisa didiskusikan dengan istri kita sehingga betul-betul istri kita itu menjadi sebagai bidadari. Bukankah pintu nikmat itu adalah berasal daripada seorang istri? Bidadari yang sering diilustrasikan di Al-Quran tidak lain adalah bidadari itu adalah seorang istri. Bidadari itu beda dari. Ya pokoknya istri kita adalah bidadari. Yang keempat, yang terakhir adalah tadi yang pertama adalah seorang guru, kedua istri adalah sebagai seorang ibu daripada anak-anak, ketiga istri adalah sebagai bidadari, dan yang keempat adalah secara tidak langsung istri juga adalah kita jadikan sebagai partner dalam menciptakan baik dari sisi ekonomi baik maupun sisi ruhani. Tidak lepas kalau kita ingin menata dalam bidang ekonomi, tidak yang pandai menyimpan manajemen tentang keuangan tidak lain adalah seorang istri. Itu sebuah manajemen yang terbagus. Begitu juga dalam menata ruhani. Karena istri itu adalah dijadikan sebagai lokus. Dalam istilah Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam sebuah kitab dikatakan bahwa setelah aku mengetahui bahwa dalam diri perempuan itu ada Tuhan, maka aku menikahi seorang istri. Artinya bahasa untuk membangkitkan sebuah nilai ruhani yang terbesar tidak lain adalah seorang suami harus mendatangi dan menjadikan istrinya itu adalah sebagai pintu, sebagai lokus, tempat untuk memanifestasikan daripada perjalanan ruhaninya. Maka wajar Rasulullah diantaranya mencintai istri-istri, karena di dalam perempuan itu tersimpan nilai-nilai manifestasi tajalinya Allah yang paripurna diantaranya dalam diri perempuan. Tinggal bagaimana kita mencari pengetahuan tentang bagaimana kita menyalakan nala izzati, kita menyalakan nur ala nur di dalam diri perempuan, sehingga kita juga sehingga kita juga menyala sebuah harisma, sebuah inner beauty dalam diri. Kalaulah kita memahami bahwa istri itu adalah merupakan lokus, merupakan meningkatkan daripada rohani, bahkan mungkin dalam bahasa milenial, bagaimana seorang perempuan itu menjadi cas daripada rohani. Sekali lagi kami katakan, bagaimana seorang perempuan itu menjadi charger rohani sehingga menaik rohani kita ini. Karena kalau kita rohani ini kita memuncak, menaik, mengembang, maka itu dengan secara metik kita akan betul-betul kita akan memiliki sebuah perjalanan, memiliki sebuah moral yang sangat mulia. Karena orang yang menjadi mulia itu tidak lepas daripada terinternalisasi nilai-nilai ketuhanan yang agung dalam diri. Bagaimana kita bisa mengetahui ma'rifat dengan paripurna, namun dalam kehidupan tidak mencerminkan seseorang yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Seseorang tidak bisa memiliki sifat rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang itu tidak mesti harus dilakukan secara private ketika kita bersendiri, ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Tapi rasa kasih sayang itu harus termanifestasikan, harus tersosialisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan memperlakukan keempat istri demi tadi, sifat istri yang kita jadikan yang tadi sebagai guru, sebagai ibu daripada anak-anak. Juga sebagai yang ketiga tadi itu adalah untuk meningkatkan ekonomi dan memanajemen dunia maupun akhirat. Dan yang keempat adalah bagaimana istri menjadikan sebagai charger ruhani, menjadi lokus daripada meningkatkan ruhani. Mungkin itu sahabat yang dimuliakan Allah yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi manfaat. Yang pastinya yang kami barusan sampaikan adalah merupakan pengalaman, dan kami terus juga belajar dari seorang istri, karena istri adalah sangat berperan penting dalam hidup. Seseorang itu akan menjadi seorang wali, seorang itu akan menjadi seorang presiden, seorang itu akan menjadi seorang jenderal, dan seorang itu menjadi yang lainnya ditentukan oleh istrinya. Oleh karena itu, marilah kita jadikan istri adalah sebagai bidadari
di dunia ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.